Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Mandala dengan NIM A1P1244078. Saya mahasiswa baru jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas pada mata kuliah Geomorfologi Umum dengan dosen pengampu Dr. Laode Hadini SPD MSI. Langsung saja pada materi pertama saya, yaitu pengertian geomorfologi. Geomorfologi terbagi menjadi 3 kata, yaitu kata geo, morfo, dan logos. Geo sendiri berarti bumi, morfo berarti bentuk, dan logos berarti pengetahuan. Jadi, berdasarkan kata-kata tersebut, maka pengertian geomorfologi merupakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Lanjut pada materi kedua saya, yaitu bentuk lahan. Bentuk lahan sendiri terbagi juga menjadi 2, yaitu pertama, kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami. Yang kedua yaitu merupakan kenampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesisi tertentu sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan oleh sifat fisik materi akibat proses alami yang dominan dan dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan struktur tertentu. Oke, lanjut. Di sini kita bisa lihat pada gambar ini ada bentuk lahan terdiri dari beberapa bagian, yaitu relief, proses, material, struktur, dan waktu. Bentuk lahan atau genetik sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, seperti bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan struktural, bentuk lahan sosional, bentuk lahan danudasional, bentuk lahan eolin, bentuk lahan organik, bentuk lahan glasial, dan bentuk lahan antropogenetik. Oke, lanjut pada materi kedudukan geomorfologi. Kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lain dapat diartikan seperti irisan dari fisiografi dan geologi. Fisiografi sendiri merupakan kombinasi dari klimatologi, oseanografi. Akan tetapi, ilmu fisiografi tersebut tidak begitu menonjol sehingga sangat berbeda dengan geologi yang ilmunya cukup berkembang karena didukung oleh mineralogi, stratigrafi. Lanjut, itu kedudukan geomorfologi dalam ilmunya kebumian lainnya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, ya mungkin kurang jelas, jadi bisa diperjelas dengan seperti itu saja. Oke, lanjut, bentuk lahan atau wadah bagi ekosistem. Itu ada 3 bagian, yaitu pada A, lingkungan biotik, yang kedua yang B, lingkungan biotik, dan lingkungan kultur. Pada terapan ilmu geomorfologi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, seperti pasif, ada sumber daya geomorfologi dan dampaknya, aktifnya, bahaya geomorfologi, risikonya, dan aktivitas manusia, juga wilayah yang rentan akan risiko dari bahaya geomorfologi. Contoh terapan ilmu geomorfologi dapat dilihat dari kedua gambar ini, yang dimana gunung berapi dan ada sungai yang menjadi sumber dayanya, dan di bawah ini ada dampak dari bencana-bencana yang terjadi dari sumber daya tersebut, seperti gambar pertama yang dimana ada letusan gunung berapi, dan gambar sebelahnya ada banjir yang diakibatkan meluapnya air sungai. Jadi bisa dilihat juga pada gambar ini adalah terapan wilayah atau tata ruang. Jadi tak perlu saya jelaskan lagi karena bisa dilihat dari gambar tersebut agar dapat dipahami. Setelah itu ada geomorfologi geografis dan geomorfologi geologis. Geomorfologi geografis mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultural. Geografi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keruangan fisik dan manusia di permukaan bumi, berupa persamaan dan perbedaannya, serta interaksi antara manusia dengan lingkungan kehidupan berdasarkan pendekatan keruangan, ekologis, dan kompleks wilayah. Jadi, geografi sendiri dapat diartikan itu ilmu yang mempelajari
hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dan ini ada beberapa tipe studi geografi, yaitu geografi, ada geosfer, dan geosfer sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yang bisa dilihat dari gambar-gambar ini. Ada hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan bagian-bagian tersebut juga terbagi menjadi beberapa bagian lainnya. Jadi tak perlu saya jelaskan, cukup dilihat dari gambar ini, mungkin teman-teman akan mengerti. Oke, lanjut. Ada kelompok kajian geomorfologi. Kelompok kajian geomorfologi sendiri ada terbagi menjadi 4 bagian, yaitu geomorfologi statis, mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi yang nyata. Kedua, geomorfologi dinamis, mengkaji gaya dan proses yang menyebabkan bentuk permukaan itu terjadi. Setelah itu ada geomorfologi genetis, mengkaji perkembangan relief permukaan bumi. Lalu geomorfologi lingkungan, mengkaji bentuk-bentuk ekologis bentang dan menggunakan ukuran tertentu. Dan itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya meminta maaf karena saya juga adalah manusia biasa seperti teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.